Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita dan selamat hari Minggu. Mari saudara, kita mempersiapkan hati jiwa raga kita menyatu dalam hadirat Tuhan melalui firman-Nya yang akan kita baca dan kita renungkan pagi ini. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9. Mari berdoa mohon hikmat Tuhan. Ya Roh Kudus, berkenan Engkau menguasai kami, memberi kami hati yang berhikmat. Sehingga dalam hikmat inilah kami dapat mendengarkan suara Tuhan dengan benar dan merenungkan, menghayati secara tepat dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami dan bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat 9. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Amin. Jalan lain menuju damai. Itulah tema kita saat ini. Saudara, terdengar seperti utopia atau bersifat khayalan. Tetapi itulah gambaran ideal dunia yang dijanjikan Allah dan kita songsong dalam iman. Damai di antara semua makhluk. Dunia yang damai seperti digambarkan dalam bacaan ini akan terwujud ketika Taruk dan Tunggul Isai menjadi raja. Dalam sejarah Israel, pemenuhan janji dan pengharapan mesianis dikaitkan dengan Daud dan keturunannya. Karena itu, Kristus kemudian diterima dan disebut sebagai anak Daud. Kristus telah datang sebagai Raja Damai. Tetapi kedamaian sepenuhnya masih harus dinantikan pemenuhannya. Sebagai pengikut Kristus, kita terpanggil untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan itu agar terlihat pertumbuhan yang menuju kepada kesempurnaan. Kita adalah bagian dari taruk yang tumbuh dari pangkalnya untuk menghasilkan buahnya. Ayat 1b. Semakin banyak dibicarakan, semakin terasa jauh dari kenyataan. Begitulah yang biasa saja dikatakan orang kala kita berurusan dengan semua yang diharapkan dan dirindukan dalam hidup. Kita rindu mengalami kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Tetapi politik uang sangat menodainya. Kita mendambakan dunia yang damai, sebab semua kita berusaha untuk bebas dari perang. Tetapi lembaga seperti
Persekutuan Bangsa-Bangsa atau PBB masih harus memiliki pasukan perdamaian karena perang terus terjadi. Kita merindukan masyarakat adil dan makmur, tetapi korupsi terus berlangsung. Saudara yang diberkati Tuhan, adakah kita di tengah kondisi seperti ini masih menjadi agen yang aktif untuk mewujudkan hidup damai dengan semua? Kiranya Roh Kudus meneguhkan kita menjadi pencipta damai atau peacemaker dengan terus mencari dan menghidupi hikmat, roh pengertian, roh nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Semua ini bukan utopia atau bukan hayalan, melainkan jalan lain, dan inilah jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berita sukacita yang Engkau nyatakan bagi kami melalui perenungan kami saat ini. Engkau mengajarkan kami jalan kebenaran, jalan damai, dan jalan sukacita. Perkenankan kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menjadi pembawa damai, menciptakan sesuatu yang terbaik, sehingga dimanapun kami berada, kami terus menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah hidup kami menjadi agen yang aktif untuk mewujudkan damai dan sejahtera itu. Ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini, dan kami menyerahkan kehidupan kami dan segala situasi hati dan fisik kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Dikau Tuhan. Amin. Saudara, demikian perenungan kita, dan Tuhan mengutus kita untuk pergi ke tengah-tengah kehidupan kita dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian renungan kita pada pagi ini. Tuhan memberkati kita. Selamat beribadah.